Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada pada pagi ini. Saya percaya kita tetap diberkati pada pagi ini. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan lagi dengan pujian dan penyembahan kita, mari kita menyerahkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap hati kita. Kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan pada pagi ini. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan, mau ingin menyatakan kebesaran-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu beserta dengan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Mari kita angkatkan penyembahan ini sebagai doa kita pada pagi ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari sama-sama kita angkatkan penyembahan ini. Sungguh besar.
kita menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang minggu ini dan sepanjang kita berada di dunia ini. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari sebelum kita teruskan dengan lagu kita yang seterusnya, saya ingin membawa kita dalam sebuah firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tesalonika. Saya bacakan di dalam firman Tuhan yang berbahasa Inggris yang berbunyi sedemikian. 2 Thessalonians chapter 1 verse 12. So that the name of our Lord Jesus will be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Haleluya. Begitu dengan firman Tuhan ini kita simpankan dalam hati kita. Kita berpegang dengan firman Tuhan ini karena kita percaya hanya nama Yesus saja yang membawakan kita kepada keselamatan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. What
Jesus Lord. Hanya nama Engkau ya Tuhan yang kami tinggikan ya Bapa. Segala ikatan di dunia ini akan diputuskan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, apapun permasalahan hidup kami ya Tuhan, baik masalah keluarga, baik masalah pribadi ya Tuhan, baik anak-anakmu yang dalam mencari pekerjaan ya Tuhan, setiap ikatan-ikatan ini akan dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya Bapa, karena namamu Tuhan yang ditinggikan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Yes Lord Jesus. Haleluya Bapa. Mari kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan pagi ini. Dimanapun engkau berada, biarkan Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam engkau. Oh haleluya Yesus. Ini anakmu Tuhan berdiam di hadapanmu pada pagi ini ya Bapa. Bukakan hati engkau, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi. Oh haleluya. Yes Jesus. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya Bapa. Biarlah Tuhan pekerjaan-Mu sahaja yang bekerja dalam hidup kami sepanjang minggu ini dan akan datang ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Biarlah semua ini memuliakan, biarlah hidup ini ya Tuhan akan terus memuliakan Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini terus bekerja di dalam hati kami ya Tuhan. Dan Engkau terus bekerja dalam hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapa. Biarlah Tuhan firman ini menjadi berkat dalam setiap kami Yesus. Dan Engkau yang berbicara melalui hamba Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami pada pagi ini yang siap untuk diberkati, untuk mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Kairos yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Salam dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua walaupun di mana kita berada ketika ini. Syukur puji Tuhan karena pada hari ini kita berkesempatan sekali lagi untuk datang ke hadirat Tuhan melalui ibadah Ahad kita yang kita lakukan secara maya. Bagi pihak majelis gereja, saya merakamkan terima kasih kepada tim pujian, nyanyian pujian kita yang dipimpin oleh Deacon Roseren. Dan kiranya nyanyian pujian dan penyembahan kita berkenan di hati Tuhan dan Allah Bapa kita dipermuliakan. Mari saya mohon jemaat Tuhan berdiri dimanapun Anda berada, dan kita berdoa mengucap syukur dan menyerahkan penyampaian firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus hadir menyertai ibadah Ahad gereja kita di pagi hari yang penuh rahmat ini. Ya Aba, ya Bapa kami di surga, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dan kasih setiamu sungguh nyata di dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri supaya kami bersekutu selaku tubuh Kristus, dan kiranya firman-Mu bertindak, menguatkan dan menyegarkan iman kami. Saya mohon urapan Roh Kudus supaya dapat menyampaikan firman-Mu
sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Meskipun hamba-Mu ini tidak mampu menyampaikan firman-Mu dengan sempurna, namun saya berdoa, kiranya Roh Kudus bekerja memberi pengertian yang mendalam kepada setiap jemaat Kairos dan pimpin kami untuk melakukan firman-Mu di dalam keluarga kami masing-masing dan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Jemaat Kairos yang dikasihi di dalam Kristus, akhir-akhir ini ataupun dewasa ini, saban hari kita melalui waktu-waktu yang sukar. Ramai di kalangan kita telah kehilangan pekerjaan, malah akibat COVID-19 ramai juga yang kehilangan orang yang dikasihi, ahli keluarga mereka masing-masing. Ini mungkin merupakan satu petanda akhir zaman. Maka itu, di dalam kita mengharungi pencobaan, kesukaran hidup, kita perlu dan memerlukan jemaat Tuhan masing-masing. Lebih-lebih lagi jemaat ataupun warga Kairos. We need one another di dalam mengharungi kesukaran hidup yang kadang-kadang payah ataupun sukar kita lalui. Namun kita percaya firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan peduli, Tuhan tetap menyertai kita, dan Tuhan yang menolong kita tak kala kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tema khotbah yang diberi kepada saya adalah persekutuan yang membangun. Di dalam bahasa Inggrisnya yaitu Christian Fellowship. Tema ini saya percaya merupakan ketetapan oleh Tuhan sendiri, yang mana apa yang kita ataupun gereja kita, jemaat kita lalui di waktu-waktu yang sukar ini mengingatkan kita tentang pentingnya persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita melihat daripada teks firman Tuhan hari ini, yaitu kita akan belajar daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 hingga 47. Saya akan baca teks firman Tuhan ini. Sekiranya kita sudah mendapati bahagian firman Tuhan ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 hingga 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan
menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Terima kasih atas teks firman Tuhan hari ini. Jemaat Kairos yang dikasihi di dalam Kristus, arti persekutuan dalam bahasa Inggris dapat kita huraikan dari 3 pengertian berikut, yaitu fellowship, participation, dan sharing. Fellowship, participation, dan sharing. Fellowship yang boleh diterjemahkan sebagai persekutuan atau persahabatan. Fellowship is a friendly association ataupun suatu alliance, affiliation, union, malah boleh dianggap sebagai brotherhood, which is translated as a company of people that shares the same interest. Maka adalah ditakrifkan bahawa persekutuan adalah kumpulan orang yang memiliki suatu kesamaan yang menyatukan. Jemaat Tuhan, what exactly are the important and the fundamental truth of fellowship in our Christian faith? Perkara inilah yang menjadi kerangka utama yang kita akan pelajari hari ini. Pertama, membangun hubungan dalam tubuh Kristus. Pengertian atau maksud tubuh Kristus dalam teologi kekristenan memiliki 2 makna tersendiri. Pertama, ia merujuk dengan pernyataan Yesus tentang perjamuan makan ataupun perjamuan malam terakhir atau yang kita kenali sebagai perjamuan kudus. Dalam gereja Katolik ini dipanggil sebagai sakramen Ekaristi, ya, yaitu saat perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan rasul-rasulnya atau murid-muridnya, ya. Dan firman ini boleh dirujuk dalam Lukas pasal 22 ayat 19 hingga 20. Kata Yesus, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Itulah satu penjelasan tentang makna tubuh Kristus. Yang kedua, makna tubuh Kristus adalah istilah yang digunakan secara tegas oleh Rasul Paulus yang merujuk kepada gereja. Rasul Paulus menjelaskan tubuh Kristus merujuk kepada gereja Kristen sebagai suatu community atau kumpulan orang-orang beriman. Perkara ini boleh dilihat atau dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Injil 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 14. Dan di samping itu, pengertian gereja sebagai tubuh Kristus juga sering ditegaskan dalam bahagian-bahagian surat-surat Paulus kepada para jemaat-jemaat. Saudara-saudari seiman, persoalannya, bagaimana kita membangun hubungan dalam tubuh Kristus? Bagaimana kita membangun hubungan dalam tubuh Kristus? Antara lain, tindakan kita adalah pertama, membangun kebersamaan. Selain tekun berdoa, hal yang perlu kita lakukan agar kita terus bergerak maju dan alami pertumbuhan rohani adalah membangun kebersamaan yang kuat.
yang erat, yang utuh dan teguh. Artinya setiap kita orang percaya harus saling menguatkan antara satu dengan lain. Menguatkan antara satu dengan yang lain. Perhatikan ayat yang ke-44 yang mana teks firman Tuhan yang kita baca tadi, yang menekankan kebersamaan yang kuat atau menjalinkan hubungan yang erat di antara atau di kalangan jemaat mula-mula. Mereka selalu berkumpul bersama-sama, mereka tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dari bahagian firman ini, yang menjadi hidup kita lebih baik, yaitu lebih bergerak maju dan bertumbuh, adalah dengan adanya orang lain dalam hidup kita. Ataupun dengan kata lain, ada orang yang mendampingi hidup kita. Ini berarti jika kita ingin bertumbuh dan terus bergerak maju, kita memerlukan orang lain yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Dengan kata lain, kita harus membangun persekutuan di kalangan jemaat gereja Kairos selaku tubuh Kristus. Justru jemaat Kairos menyadari hakikat inilah pelayanan home fellowship, ataupun boleh kita terjemahkan sebagai persekutuan rumah tangga, merupakan salah satu aktiviti penting gereja kita. Dan saya berharap selepas ini seluruh jemaat Kairos akan terlibat sama dalam persekutuan rumah tangga kita yang dikelolakan dan dijadwalkan di masa-masa akan datang. Pada waktu ini atau cara ataupun aktiviti home fellowship kita terpaksa kita tangguhkan oleh kerana mematuhi SOP COVID-19 yang melarang ataupun yang tidak membolehkan kita untuk melaksanakan aktiviti ini dari masa ke semasa. Namun di masa akan datang apabila keadaan mengizinkan, saya berharap dan menyeru supaya kita ataupun supaya jemaat Kairos memberi perhatian kepada perkara ini, sebab melalui pelayanan ini akan dapat membangun kebersamaan di kalangan jemaat gereja kita ataupun jemaat gereja Kairos. Saudara-saudari seiman, seterusnya saya ingin menyatakan bahawa persekutuan yang membangun juga mewujudkan hidup rukun. Ya, persekutuan yang membangun mewujudkan hidup rukun. Merujuk pada kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga 3 menegaskan bahawa ketika semua orang percaya diam bersama dengan rukun, itu adalah sesuatu yang baik dan indah, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada amin, saudara? Rukun berarti hidup bersama-sama dalam kesepakatan, dalam keadaan baik, damai, tidak bertengkar, dan malah membulatkan hati atau bertekad, berazam ataupun berniat untuk bersama-sama. Dan berdasarkan pengertian ini perlu kita fahami bahawa kerukunan itu bukan terjadi dengan begitu sahaja, tetapi perlu dibangun atau perlu diperjuangkan. Ini berarti jika terjadi perbedaan ataupun perbezaan pendapat atau pandangan antara kita harus perjuangkan supaya terjadi kesepakatan secara bersama-sama. Jemaat Tuhan, ringkasnya,
Membangun persekutuan berarti membangun hubungan dan komunikasi yang terjaga dengan baik. Dan yang dikomunikasikan atau yang diutamakan dalam hubungan sesama kita bukanlah nilai-nilai jasmani sahaja atau hal duniawi semata-mata, tetapi mengutamakan nilai-nilai rohani. Kedua, kita belajar daripada firman Tuhan hari ini. Kita harus bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul atau para pemimpin rohani. Sekali lagi merujuk atau perhatikan kepada ayat yang ke-42 tadi. Bertekun dalam pengajaran berarti rajin, giat, bersungguh-sungguh dan disiplin. Dan melalui persekutuan yang membangun ataupun fellowship, suatu proses pembelajaran firman Tuhan akan menggiatkan pertumbuhan iman kita yang selanjutnya menghasilkan buah roh. Please let us be always reminded that buah-buah Roh Kudus adalah pertama, kasih, dua, sukacita, tiga, damai sejahtera, empat, kesabaran, lima, kemurahan, keenam, kebaikan, ketujuh, kesetiaan, ke-8 kelemah lembutan, dan buah Roh Kudus yang ke-9 merupakan penguasaan diri. Jemaat Tuhan, teks atau ayat 42 tidak hanya menekankan ketekunan dalam pengajaran, tetapi juga bertekun bersama-sama dalam persekutuan, karena iman yang berbuah bertumbuh di dalam persekutuan. Ya jemaat Tuhan, sekali lagi saya menekankan, ini perkara yang penting untuk kita semua, karena iman yang berbuah bertumbuh di dalam persekutuan yang sehat. Dan adalah diharapkan persekutuan jemaat Kairos di masa hadapan dapat menjadikan kita atau membentukkan kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan mampu mencipta suasana persekutuan yang hangat, dipenuhi oleh kasih Kristus. Dan hal inilah yang membuat gereja mula-mula seperti dalam teks firman Tuhan hari ini bertumbuh secara pribadi, juga secara community atau masyarakat, dan mereka disukai banyak orang, bertambah jumlah mereka. Itulah harapan kita, bertambah jumlah anggota gereja Kairos, dan kita menjadi sarana ataupun sebagai alat ataupun teladan yang menggalakkan orang ramai datang mengenal Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, how nice, how wonderful and how great it shall be when many come to receive salvation and thereby knowing Jesus personally in their life, because they see all the pleasant attributes and the goodness in every one of us who are blessed by the one and truly living God. Ada amin saudara? Haleluya. Dan ketiga, sebuah persekutuan membangun hubungan melalui memecah roti dan doa. Saat perjamuan malam terakhir ataupun perjamuan kudus, Yesus memberikan murid-muridnya roti dan anggur, yaitu pada ketika itu, yaitu saat makan Paskah. Lalu memerintahkan para pengikutnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus, sambil merujuk roti tersebut sebagai tubuhku dan anggur sebagai darahku. Jemaat Tuhan,
Dengan bersekutu menjalankan perjamuan kudus, sebenarnya kita berterima kasih dan bersyukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini merupakan suatu sakramen, sakramen yang dilakukan untuk mengingati pengorbanan Yesus Kristus dalam menyelamatkan umat manusia. Yesus mati karena dosa kita, dan Dia bangkit mengalahkan maut dan dunia yang fana ini. Maka perlu ditegaskan jemaat Kairos, dengan mengikuti dan menjalankan sakramen perjamuan kudus, kita dapat kembali menyegarkan dan menguatkan ingatan kita akan Yesus Kristus, serta lebih mampu untuk merasakan cinta kasih-Nya. Ada amin, saudara? Itulah perkara pokok yang mana sakramen perjamuan kudus yang kita lakukan sekali dalam setiap bulan di gereja kita. Ciri yang kedua, kita akan melihat Christian fellowship dalam pengertian participation. Tadi pada awalnya saya mengajak kita untuk belajar dan melihat persekutuan itu dalam bentuk fellowship. Yang kedua participation, dan yang akhirnya nanti yang ketiga merupakan sharing. Jadi yang kedua, ciri yang kedua, kita akan belajar tentang participation dalam maksud tujuan persekutuan yang membangun itu. Participation dalam bahasa Malaysia adalah penyertaan ataupun melibatkan diri. Pertama, ikut ambil bahagian atau menyertai dan melibatkan diri dalam membangun sesama dalam tubuh Kristus. Penyertaan dan penglibatan seluruh jemaat Kairos dalam semua pelayanan serta misi gereja pasti akan mewujudkan suatu pertumbuhan yang sehat. Penglibatan anggota dalam mewujudkan pertumbuhan serta membangunkan tubuh Kristus boleh dicapai melalui pemuridan dalam kelompok share, bahasa yang kita gunakan, istilah yang digunakan selain daripada home fellowship. Gereja lain menggunakan kelompok share ataupun persekutuan rumah tangga home fellowship. Dan di samping itu home fellowship merupakan ataupun memanfaatkan seluruh potensi, sebenarnya memanfaatkan seluruh potensi sumber daya jemaat berdasarkan panggilan masing-masing, ya, yang dengan damai sejahtera mahu melayani dan bertumbuh dalam iman sehingga kita semua sebagai jemaat Tuhan menjadi dewasa dalam Tuhan. Kedua, participation dalam arti ikut menasihati, menghibur, berbelas kasihan dan sebagainya. Bagaimana kita mencapai suatu persekutuan yang membangun? Adalah antara lain jemaat Tuhan dengan belajar merendahkan diri. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnalah ataupun sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain, ya, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi perlu memperhatikan kepentingan orang lain juga selain daripada dirinya. Maka jemaat Kairos,
Sebenarnya firman yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 4 itu menjawab seluruh makna, tujuan dan hakikat tema khotbah hari ini, yaitu persekutuan yang membangun. Ketiga, participation dalam arti ada aksi, ataupun dalam bahasa Inggris action. Ada aksi nyata, definite action sebagai anggota tubuh Kristus. Sebagai orang percaya jemaat Kairos, kita semestinya bertindak sebagai apa? Sebagai orang percaya, kita harus bertindak sebagai ataupun selaku garam dan terang dunia. Yesus berkata, sebagai pengikut Kristus kita harus memikul, atau dalam bahasa Indonesia memanggul salib ataupun memikul salib dan menyangka diri kita. Yang bermaksud yaitu dengan mengenepikan ataupun mengenepikan diri daripada perihal duniawi dan fokus pada identiti sebagai pengikut Yesus. Itu maksud menyangkal diri, ya, mengenepikan diri daripada perihal duniawi dan fokus pada identiti sebagai pengikut Kristus. Apa tindakan kita ataupun apa tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus? Antara lain, saya akan menyenaraikan untuk kita memahami tujuan firman Tuhan ini. Apa tindakan dan apa tanggung jawab kita? Pertama, menyebarkan atau menyatakan cinta kasih di kalangan sesama kita. Yesus mengajar kita untuk saling mengasihi dan mengampuni. Dan kita juga diajar untuk memperingatkan dan menasihati seorang yang melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, yaitu jemaat Tuhan melalui persekutuan yang membangun. Ya, kita bertindak menegur seseorang yang berbuat kesalahan dengan menasihati dia secara baik-baik, ya, dengan with caring heart, dengan kasih kita menasihat dia, ya, supaya dia kembali ke landasan ataupun kembali ke jalan ataupun kebenaran Tuhan Allah kita. Apa tindakan yang seterusnya? Tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita rela berkorban. Rela berkorban merupakan ciri seorang anggota tubuh Kristus yang baik. Menjadi pengikut Kristus tentunya akan membuat kita memiliki teladan yang rela berkorban, membantu jemaat apabila diperlukan. Seterusnya, tindakan kita adalah kita hidup seturut kehendak Tuhan. Kita hidup menuruti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengajak kita kembali kepada Allah Bapa, supaya hidup seturut dengan kehendak Allah. Ya, jemaat Tuhan, kita sering bertanya, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah Bapa? Ya, saya sendiri juga bertanya-tanya, ataupun tidak pasti, atau ramai di kalangan kita yang baru mengenal Tuhan ataupun baru menerima Yesus sebagai juru selamat. Pertanyaan mereka, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah Bapa? Rahsia atau jawabannya adalah kehendak Allah Bapa dapat kita temui dengan membaca kitab suci dengan tekun, dengan rajin, reading the word of God. Di sanalah rahsia
menemui kehendak Allah di dalam hidup kita. Tekun, rajin membaca Alkitab, rajin membaca kitab suci. Oh haleluya. Demikianlah serba sedikit contoh bagaimana aksi atau tindakan kita sebagai anggota tubuh Kristus yang merupakan garam dan terang dunia. Sebaik-baiknya kita memancarkan, ya, kita memancarkan cinta kasih Tuhan dengan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Ya, begitu indah. Mereka di luar sana, mereka terpanggil untuk datang ke gereja, untuk mengenal Yesus, karena mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Akhir sekali, ciri yang ketiga dalam suatu persekutuan yang membangun adalah sharing. Dalam bahasa Malaysia, perkongsian ataupun berkongsi. Sharing is defined as having a portion of something with another, ya. Having a portion of something with another or with others. That is sharing. You share with another. Yang bermaksud, ya, perkongsian itu ialah mempunyai sebahagian sesuatu dengan sesama atau dengan yang lain. Perkataan yang berkaitan ataupun sinonim perkataan sharing ini, the word sharing ini adalah say out, ya. Ada juga kita mendengar communion, divide, allocate, ya, parcel out kata orang, even portion out, dan juga ration out, diagih-agihkan kepada jemaat ataupun warga tertentu ataupun persekutuan kita, ya. Malah sharing juga bermakna take part in, taking part, take part in, partake in, contribute to, be involved in, hand in hand, play a part in, and participate in. Itu dalam konteks, namun dalam konteks firman Tuhan hari ini, sharing membawa pengertian ataupun maksud pertama, bersama-sama memakai, menanggung beban, berbagi, dan membangun. Jemaat Tuhan, antara lain aktif ataupun giat bersekutu dengan Tuhan dan jemaat-jemaat atau anggota gereja yang lain, ya. Bagaimana kita bersama-sama memakai dalam pengertian menanggung beban, berbagi, dan membangun adalah kita terlibat aktif bersekutu dengan Tuhan dan jemaat atau anggota gereja kita yang lain. Dan kita satu hal yang perlu diingatkan ialah kita ataupun merupakan tanggung jawab kita menjaga nama baik gereja Tuhan, ya. Ini sangat penting, saudara-saudari seiman, menjadi tanggung jawab kita menjaga nama baik gereja Kairos ataupun gereja Tuhan, dan melibatkan diri untuk melayani serta memajukan gereja Tuhan. It is our responsibility untuk memastikan gereja kita maju, gereja kita sehat, ya. Gereja kita dapat menampung segala keperluan jemaat Kairos, ya. Dan sharing dalam makna ataupun tujuan bersama-sama memakai, menanggung beban, berbagi, dan membangun. Juga kita perlu menjadi anggota gereja yang setia, ya. Semua orang anggota Kairos perlu menjadi anggota gereja yang setia dan rela berkorban demi kemuliaan Allah. Kita berkorban, ya, demi kemuliaan Allah. Itulah
tujuan akhir kita sebenarnya. Apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tetapi demi kemuliaan Allah. Yang kedua, dalam konteks sharing, adalah menghasilkan kekuatan dalam kebersamaan warga gereja. Ya, menghasilkan kekuatan dalam kebersamaan warga gereja. Contohnya, menghormati, mendukung, dan menaruh kepercayaan terhadap kepimpinan gereja. Majelis gereja kita, pelayan elder, pelayan-pelayan ataupun deacon-deacon kita, ya. Gembala sidang. Ketika ini kita tidak ada gembala yang sepenuh masa di gereja kita. Tetapi ini merupakan satu tanggung jawab, kewajiban kita yang penting. Menghormati, mendukung, ya, menaruh kepercayaan terhadap gembala sidang, ya. Serta apa? Mengikuti atau menuruti firman Tuhan yang diajar, ya. Sebab itu perlu ada elder, church elder kita, dan juga pastor kita, yang dari segi keperluan rohani kita, yang mengajar kita tentang firman Tuhan. Maka kita sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, harus mengikuti, menaati, menuruti firman Tuhan yang diajar. Ketiga, di dalam kita sharing, di dalam kita berkongsi, kita menggiatkan Injil sebagai isu atau perkara utama di dalam community Kristen atau di kalangan jemaat gereja, ya. Injil sebagai keutamaan kita, ya. Kita harus mengutamakan tubuh kita untuk memuliakan Allah Bapa, ya. Kita harus menggunakan tubuh kita ini. Kita menggunakan kesempatan yang kita ada, yang Tuhan beri kepada kita, seperti juga lagu ataupun nyanyian yang kita sering dengar atau sering nyanyikan. Hidup ini merupakan kesempatan memuliakan Allah Bapa, senantiasa beribadah, ya. Jemaat Kairos, jangan ada di kalangan kita yang mengatakan, oh, tidak perlu pergi ke gereja, saya boleh membaca firman Tuhan di rumah. Tidak begitu. Itu merupakan satu tabiat yang tidak sehat, ya. Sebab itu firman Tuhan hari ini yang mengajak kita untuk belajar, yang mengajar dengan tema persekutuan yang membangun. Datang ke gereja itu merupakan satu persekutuan yang membangun, yang menguatkan kita. Maka itu kita harus menggunakan waktu kita ataupun tubuh kita ini, kesempatan yang ada untuk memuliakan Allah Bapa. Senantiasa beribadah, ingat, senantiasa beribadah dan menjalankan perintahnya. Seterusnya, memberitakan Injil adalah amanat agung dari Tuhan Yesus kepada kita selaku pengikut Kristus. Amanat agung ini boleh kita baca di masa terluang dalam Markus pasal 16 ayat 15 hingga 16, yaitu Tuhan Yesus memberi amanat, memberi perintah kepada kita sebagai pengikutnya ataupun sebagai pengikut Kristus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok dunia, ya. Itu merupakan amanat agung Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya. Kita boleh baca ini merujuk dalam Markus pasal 16 ayat 15 hingga 16. Dan seterusnya saya menjemput kita melihat Injil, kitab Injil Roma pasal 1 ayat 16 hingga 17. Injil ini adalah ataupun Injil ataupun berita Injil itu
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ingat, sebab itu pada awal tadi saya katakan haruslah kita amar, mempunyai disiplin, tekun, rajin membaca firman Tuhan. Oleh kenapa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya, di dalam kita mengharungi kesukaran, di mana yang kita sedar. Injil, the word of God, yang menyelamatkan kita, yang menguatkan kita sebagai orang yang percaya ataupun orang yang sudah percaya. Sebab di dalam Injil, jemaat Tuhan, menyatakan kebenaran Allah. Injil, ingat, menyatakan kebenaran Allah. Karena seperti ada tertulis, ya, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh iman, saudaraku seiman. Ya, ingat perkara ini. Saya ulangi ya. Injil, kalau kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 16 hingga 17 menyatakan dengan jelas bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Karena kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Allah, sudah tentu kita akan menghadapi pencobaan, ya, sepanjang hidup kita. Tetapi Injil, firman Tuhan, merupakan kekuatan Allah, kekuatan kita, ya, dan ia ataupun Injil, firman Tuhan itu menyelamatkan kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Jemaat Kairos yang dikasihi dalam Kristus, sebagai kesimpulan, setiap orang dipanggil untuk memainkan peranan yang aktif dalam tubuh Kristus. Apa tubuh Kristus itu yang saya telah jelaskan tadi secara ringkas? Merupakan gereja. Tubuh Kristus itu adalah merujuk kepada gereja, ya, ya, sebagaimana yang dipraktikkan oleh orang-orang percaya pada gereja mula-mula, ya. How nice, how great jikalau kita kembali kepada firman Tuhan. Contoh-contoh teladan yang boleh kita belajar daripada firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu sebagaimana yang dipraktikkan oleh orang-orang percaya pada gereja mula-mula, ya. Setiap orang dipanggil untuk memainkan peranan yang aktif dalam tubuh Kristus, ya. Saudara-saudari seiman, ya, saya ulangi, setiap orang dipanggil untuk memainkan peranan yang aktif dalam tubuh Kristus. Mereka ataupun kita sebagai jemaat Kristus ataupun jemaat Tuhan mengambil bahagian yang nyata. Kita harus mengambil bahagian dengan nyata ataupun yang nyata dalam tiga perkara itu tadi. Dalam persekutuan yang membangun, kita harus mengambil bahagian dalam perkara fellowship, persekutuan. Kedua, participation, mengambil bahagian, menyertai. Dan ketiga, sharing di kalangan warga gereja. Ini sangat penting, jemaat Kairos, bahwa untuk memastikan kita bergerak maju ke hadapan di dalam pertumbuhan rohani kita, kita perlu ada fellowship di kalangan kita. Kita perlu ada participation, penglibatan kita di dalam aktiviti gereja, di dalam pelayanan gereja. Kita perlu sharing, berkongsi, membagikan kasih Allah di kalangan kita. Karena hidup kita ini tidak semuanya baik ataupun tidak semuanya mencukupi. Ada di kalangan kita yang memerlukan pertolongan, bantuan. Maka konsep sharing itu di kalangan warga gereja Kairos
haruslah kita amalkan dan praktikkan. Jemaat Kairos yang dikasihi dalam Kristus, penyampaian firman Tuhan berakhir di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam membangun persekutuan yang teguh, damai sejahtera, dan memuliakan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Terima kasih Jemaat Kairos atas perhatian kita semua, dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.